Lihat ya Pulva. Ya, sebenarnya sudah belum? Oh ya. Jadi materi saya itu sebenarnya sudah sedikit disinggung ya oleh pemateri sebelumnya. Jadi di sini kajian saya itu hanya mengambil sedikit dari yang sudah dibahas oleh narasumber kita tadi dari ketiganya. Jadi kalau narasumber yang pertama itu tadi kan menjelaskan tentang awalnya itu dimulai dari ada biomathematics gitu kan ya. Kemudian ada applied mathematics. Nah, nanti di sini pure mathematicsnya juga akan bisa digunakan dalam metode matematika. Kemudian applied mathematicsnya. Kemudian kalau untuk narasumber kedua tadi menyampaikan mengenai tadi ada mulai barisan aritmatika ya. Nah, tadi kan langsung diberikan soal. Mungkin tadi itu tiba-tiba saya dapat ide, karena supaya nyambung ya, tadi saya menambahkan di PPT saya itu di bagian akhirnya tiba-tiba. Jadi begitu beliau menampilkan materi barisan dan deret, saya tiba-tiba terpikir untuk menambahkan. Nah, ini kebetulan itu mahasiswa saya yang di belakang itu ada yang hasil penelitiannya tentang singogonjong ada kaitannya dengan barisan aritmatika. Jadi saya tambahkan tadi dadaan. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, dalam kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, karakter dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, dan ini harus dikembangkan dalam pembelajaran, baik itu dalam budaya satuan pendidikannya, kemudian pembelajaran dalam intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, juga ada juga kita kenal istilah dengan proyek penguatan karakter Pancasila. Nah, ini matematika bisa digunakan. Kemudian 6 dimensi PPP. Ini ada berkebenekaan global, gotong royong. Yang pertama itu berketuhanan dulu ya, itu wajib ya. Kemudian yang kedua berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, penalar, kritis, kreatif. Nah, kemudian juga di kurikulum Merdeka kita mengenal literasi. Sebenarnya nggak cuma literasi numerasi ya, dari literasi membaca, literasi numerasi, literasi digital, literasi keuangan, dan literasi yang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan etnomatematika. Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah ada ya yang mengenal etnomatematika. Etnomatematika itu adalah pengaitan budaya dengan matematika. Nah, sebenarnya tentang etnomatematika ini bukan hal yang baru. Dari tahun 70-an, kemudian 80-an itu sudah diperkenalkan sebenarnya oleh D'Ambrosio. Tetapi saya sendiri itu mulai mengenal etno atau mulai mengkaji ya itu mulai tahun 2018. Karena waktu itu terpaksa diberikan tugas untuk mengajar. Waktu itu kan asisten, jadi saya belajar dulu. Baiklah, di sini jadi yang memperkenalkan etnomatematika pertama kali itu adalah D'Ambrosio. Ya, di sini beliau menyatakan bahwa etnomatematika itu adalah suatu seni atau teknik dalam menjelaskan, mengetahui, memahami konteks budaya yang beragam dalam bahasa matematik. Nah, etnomatematika sendiri itu dari 3 suku kata ya, dari bahasa Yunani. Tapi saya yakin sudah pada tahu ini ada etno, matema, dan tiks. Nah, ini sehingga menghasilkan kalau etno itu budayanya ya, kemudian matematika itu cara menjelaskan belajar. Jadi kalau matematik itu mengenai pola ya kan, kemudian ada kegiatan matematisnya yang harus dilakukan, kemudian tiks itu adalah cara, seni, dan tekniknya. Nah ini, jadi etnomatematik itu sebenarnya irisan dari 3 hal. Yang pertama itu adalah budayanya, kemudian matematikanya, dan juga modelingnya. Kenapa? Karena kalau dari dalam kehidupan nyata kita mau bawa ke bahasa matematisnya, otomatis kan harus melalui pemodelan dulu ya. Kita modelkan dulu. Nah, budaya itu ada apa saja sih? Budaya itu kan luas sekali ya. Di Indonesia saja budaya itu beraneka ragam. Ada yang berupa fisik, ada non fisik. Nah, di sini kalau yang fisik aja banyak sekali peninggalan budaya yang ada di Indonesia. Ada yang istilahnya yang dalam bentuk artefak, misalkan ada candi, kemudian bisa kerajinan ada istilahnya ada rumah adat,
Nah, itu dalam bentuk fisiknya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk non fisik. Nah, misalkan pengetahuan nih. Jadi kalau kognitif, kaitan dengan kognitif, kita nggak bisa lihat bendanya, tetapi kita bisa lihat. Nih kalau orang Jawa, saya yakin tahu penanggalan Jawa ya. Nah, orang Jawa itu kalau bahasanya kalau mau punya hajat gitu kan ya, dicari dulu ini tanggal baiknya atau hari baiknya. Nanti dihitung-hitung pakai ada hitungannya kalau orang Jawa. Saya orang Jawa tapi saya tidak paham hitung-hitungan Jawa. Nah, karena dengan itu ini, oh ternyata ada hitungannya. Karena saya itu Jawanya, kalau kata teman saya itu ya Jawanya enggak, Jawa agak KW. Kenapa? Karena lahirnya sudah di Sumatera tapi bisa ngomong Jawa, tapi Jawanya Jawa kasar. Nah, jadinya kemudian juga ada yang bersifat afektif ya, sikap ya. Sikap adat istiadat itu juga budaya. Jadi kalau kita datang ke suatu daerah nanti pasti akan budayanya itu berbeda-beda. Seperti aja contohnya yang saya alami minggu kemarin. Nah, biasanya kan kalau saya kondangan itu kan ke orang Jawa, oh tradisinya di satu daerah kan beda-beda. Tapi ketika kemarin saya kondangan kebetulan di perumahan saya itu ada orang Arab, kemudian mengadakan pesta pernikahan. Oh, ternyata seperti ini ya, beda. Jadi agak shock culture-nya ada. Karena ya itu tadi, adat istiadat otomatis di suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Kemudian ada juga yang psikomotor. Nah, psikomotor itu misalkan tarian. Saya yakin di Malang sendiri itu ada tari beskalan ya. Kemudian kalau di Bali itu ada tari apa ya? Tari keca. Kemudian kalau ini ada yang dari Pulau Sumatera. Ya, Bu Mutiara. Bu Mutiara kalau di Bengkulu itu ada tarian apa Bu Mutiara? Tari kece. Nah, jadi saya yakin, nah dari setiap daerah, dari tarian-tarian di setiap daerah itu kan ada ciri khas dari gerakannya masing-masing. Nah itu kita bisa ekspor konsep matematikanya di situ ya. Nah dalam etnomatematika apa saja sih yang dikaji? Jadi yang kita kaji itu objeknya ya, ada lambang, konsep, prinsip, keterampilan ya yang terdapat pada suatu kelompok bangsa, suku atau kelompok masyarakat. Kemudian yang kita kaji itu ini berbagai aspek dalam kehidupan masyarakatnya berkaitan dengan matematika. Bisa saja dari apa ya, bahasa apa namanya, misalkan dari benda atau kerajinan, nah itu juga bisa. Kemudian perbedaan atau kesamaan, jadi bisa jadi di suatu daerah itu nanti seperti yang akan saya tampilkan, di suatu daerah itu kalian pernah atau Bapak Ibu di rumah nanti bisa boleh menjawab ya, ada yang pernah mendengar permainan dam-daman enggak? Nah, atau das-dasan atau macan-macanan. Nah itu kan mainnya enggak tahu, bisa jadi peraturannya berbeda. Ini yang adik-adik mahasiswa di sini ada yang pernah main enggak permainan itu? Tidak ada, mungkin 1-2 ya, ya mungkin 1-2. Nah era old, kalau Anda pernah main berarti Anda setua saya. Kemudian hal yang menarik dan spesifik, nah, kita bisa misal budayanya kan banyak, kita bisa menarik yang sesuai dengan minat kita saja. Nah ini kalau dalam pembelajaran itu tuh apa sih? Jadi kalau pembelajaran matematika itu seperti yang saya sebutkan tadi, permainan. Sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu kan lebih tertarik dengan gadget ya daripada permainan tradisional. Ya, kalian kalau ditanya tadi permainan, misalkan ada yang pernah main goblok sodor enggak? Goblok sodor kan pernah ya, karena nggak perlu alat ya kan. Ada yang pernah main dakon enggak? Pernah, bagus. Kemudian tapi pernah enggak menemukan itu dalam pembelajaran? Jadi nanti
kalau kan mengenalnya wes bermain gitu kan ya. Tapi dalam pembelajarannya sudah pernah atau belum? Kalau yang di sini atau Bapak Ibu yang di rumah bisa menjawab, Bapak Ibu guru yang pernah menggunakan permainan dalam pembelajarannya. Nah, ini nanti mau kita lihat ya. Jadi tugas kita itu ya itu tadi, jangan sampai budaya kita ini punah. Kenapa? Karena kalau kita kalian sebagai guru atau kita sebagai guru tidak memperkenalkan, mungkin bisa jadi permainan-permainan tradisional atau budaya-budayanya itu anak sekarang mungkin akan bahkan asing gitu ya dengan budaya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan pedagogis. Nah, dalam pembelajaran matematika itu supaya mengembangkan rasa senang, tadi sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya ya, rasa senang, keterlibatan dalam meningkatkan kreativitas dalam melakukan matematika. Jadi kadang-kadang kalau angka aja kan bosan ya. Nah, sekali-kali bisa diajak untuk mengekspor budaya. Nah, anak-anak bisa nanti diajak keluar kelas atau kegiatannya tidak harus melulu di dalam kelas, tapi juga bisa mengembangkan kreativitas dan mungkin bisa jadi mereka lebih tertarik dalam belajar matematika. Kemudian membantu guru dan siswa memahami matematika dalam konteks ide, cara, dan praktik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa jadi yang juga kontekstualisasi matematika dalam lingkungan dan budaya. Jadi memang kalau teori belajar atau yang paling dekat dengan etnomatematika itu adalah kontekstual ya, bisa digunakan kontekstual atau juga realistic mathematics education. Nah, kalau kita ini dalam Rusio ini tahun 2013, kalau kita kan kurikulum merdeka terkaitan dengan literasi, numerasi, saya kira baru, ternyata itu bukan kajian baru ternyata kalau di luar negeri ya. Jadi kalau di Ambrosio 2013 itu mengusulkan kurikulum trivium, itu ada kaitannya dengan literasi, materasi, dan teknokrasi. Jadi kalau literasi itu sama ya, jadi kemampuan untuk memproses, menulis, mewakili, dan menghitung serta menggunakan beragam media. Kemudian kalau literasi ini kaitannya dengan numerasi, kemampuan menafsirkan, memanipulasi, mengenali simbol, kode, serta menggunakan model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau teknokrasi ini ada kaitannya dengan teknologi ya, penggunaan teknologi. Kalau di kita itu literasi digital ya kan, literasi numerasi. Nah ini etnomatematika sendiri itu sudah digunakan banyak ya. Ini hanya sedikit diantaranya. Sedikit daerah bisa juga untuk meningkatkan kompetensi matematis dan juga hasil belajar dan juga untuk sebagai dasar untuk mengembangkan bahan ajar, itu bisa digunakan. Kira-kira sudah mulai penasaran belum adik-adik di sini mengenai etnomatematika? Gimana sih kalau mau melakukan istilahnya penelitian etnomatematika? Ya otomatis harus observasi ya ke kelompok budayanya ya, harus datang langsung. Makanya kalau penelitian itu namanya pendekatannya etnografi. Kenapa? Karena harus datang langsung ke lapangan. Kalau enggak ya tidak bisa. Kemudian objek pengamatan dalam kegiatan warga yang mengandung matematika ya, yang menghitung, mengukur, merancang, menggunakan simbol, menentukan letak atau menggunakan eksplorasi spasial ya. Kemudian harus mempelajari referensi budaya yang relevan ya, harus misalkan tertarik mau mengeksplorasi budaya apa ya, harus membaca, banyak membaca. Kalau bahasanya Pak Sakir itu ngopinya dibanyakin gitu ya Pak Sakir. Nah, ini ada contoh mengeksplorasi artefak ya. Membuat pengrajin anyaman. Ini anyaman Mozambik, square button. Jadi kalau dari objeknya ya kan harus difoto ya. Nah, harus difoto, kita harus bisa membuat sketsanya. Membuat sketsanya, desain anyamannya, kemudian memvariasikan bentuknya. Nah, ketika memvariasikan bentuknya ini mulai nih kemampuan literasi dan numerasinya ini mulai dipakai ini ya. Berpikir kritisnya juga dipakai. Bisa kan ngamati dulu, kemudian praktek kalau bisa dipraktekkan. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Kalau kalian misalkan mau mengeksplor tentang ukiran, kan kalian nggak bisa ngukir ya karena nggak punya ilmunya. Hanya bisa mengamati kan gitu. Kemudian membuat sketsa desain, jadi memproyeksikan dari 3 dimensi ke 2 dimensi. Itu kalian harus bisa membuatnya. Kemudian memvariasikan dan memodifikasi bentuk, menemukan pola penalaran matematisnya. Yang ini,
Nah, ini diperoleh persamaan ya. Kemudian, nah ini akan dibawa ke teorema Pitagoras. Jadi kalau teorema Pitagoras itu apa adik-adik mahasiswa? Teorema Pitagoras itu rumusnya mesti kalian hafalkan rumusnya. Jadi dari bentuk yang tadi kalau divariasikan itu kita bisa menemukan. Ini kan ada 3 ya. Di sini ini kalau kita kasihkan, ini kan kalau nyari C itu A ditambah B. Berarti kalau ini misalkan sisinya panjangnya C, ini A, ini B, maka ini kan persegi ya. Ini persegi. Diperoleh ini adalah teorema Pitagoras. Nah, ini ada kita bisa membawa ya, membawa eksplorasi matematika ini dalam pembelajaran. Ini misalkan eksplorasi batik Pamiluto Gresik. Jadi kalau Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh bisa menjawab ya, atau adik-adik. Adik-adik kalau pernah belajar geometri, ya di SD, SMP, SMA ya. Kemudian di perkuliahan kan. Nah, kalian pernah enggak diajak untuk mengukur langsung? Biasanya kalau mau mengenalkan misalkan bangun datar, itu apa yang disajikan guru? Gambar ya, gambar di papan tulis gitu kan ya. Kemudian misalkan nyari sisinya, langsung aja ini sisinya sisi alas, sisi tegak gitu ya, panjang kali lebar kalau nyari luasnya ya. Nah, itu bisa jadi nanti dibalik ya, rumusnya belakangan bisa jadi diberikan kegiatan mengukur dulu. Nah, ini kegiatannya. Jadi ya sekalian untuk rekreasi matematika kan ya, nggak ngitung aja kan ya, kegiatannya berbeda. Nah, ini bisa juga untuk melihat koneksi matematisnya. Jadi kalau misalkan dikembangkan dalam pembelajaran kan tujuan ya, tergantung tujuan Bapak Ibu mau mengembangkan pembelajarannya untuk apa. Kalau mau untuk meningkatkan kreativitas siswa bisa, untuk melihat koneksi matematisnya bisa, untuk melihat hasil belajarnya juga bisa. Nah, di sini ketika anak itu bisa mengeksplorasi, berarti kan dia bisa mengkoneksikan budayanya atau motif batiknya itu ke dalam konsep matematika. Tetapi juga bisa juga menghubungkan antar konsep matematika itu sendiri. Nah, kalau ada motif ini salah satu motif yang ada dalam batik Pamiluto Gresik. Kalau kalian lihat dari motif ini ada objek geometri apa saja ini? Ada persegi. Kira-kira perseginya yang mana? Yang ini? Ini kalau mau ngoret gini ya. Yang ini ya. Terus ada apa lagi? Segitiga. Terus ada apa lagi? Tapi kan kalau matematika itu nggak bisa ngira-ngira kan? Kayaknya itu persegi kan gitu. Kayaknya itu segitiga. Tahu dari mana kan gitu? Segitiganya segi apa kira-kira? Kira-kira kalau, nah saya ngomongnya kira-kira. Kalau segitiga yang ini segitiga apa nih yang ini? Sama kaki ya, itu conjecture ya, belum, kita harus ngecek dulu kebenarannya benar atau enggak. Gimana caranya kalau mengecek ini benar-benar segitiga, benar-benar persegi atau persegi panjang? Kegiatan matematis apa yang harus kalian lakukan kira-kira? Mengukur. Jadi misalkan kita ambil satu ya, harus ditutup dulu ternyata. Saya mau next slide ini.
Saya tidak bisa. Gimana? Oh, habis saya memberikan coretan tadi nih ya. Ya. Oh, ternyata coretannya ikut pindah. Nah, ternyata dia tadi masih login. Nah, ini Pak, ini misalkan banyak nih ya. Kita mau tahu apa dulu? Nah, coba kita eksplor dulu segitiganya, kan gitu ya. Kalau mau melakukan eksplorasi, apakah ini segitiga apa sih? Kan kita nggak tahu ya, segitiga sembarang kah, siku-siku kah, atau segitiga sama kaki, sama sisi, kan nggak tahu nih. Nah, kalau orang matematika kan nggak boleh kira-kira, harus pasti ya. Jadi ini kayaknya ini annotation yang tadi ngikut. Ini kita tandai yang mau dieksplorasi ya. Dan terus diukur. Nah, batiknya diukur, tuh batiknya diukur. Kemudian ternyata dari hasil pengukuran diperoleh, ini dikasih simbol ya, MLK. Nah, di sini diperoleh hasil pengukurannya di sini 2 cm, di sini 2 cm, ternyata di sini 2,5 cm. Kemudian segitiga yang kedua, yang ini PQN. Nah, ini hasil pengukurannya 1,8, 1,82. Kemudian yang ini 1,5, 1,2, 1,7. Nah, kalau dari hasil pengukuran ini bisa diketahui enggak segitiga yang MLK ini segitiga apa? Nah, segitiga sama kaki, baru bisa menyimpulkan. Kemudian segitiga yang ini. Ya. Nanti ini jadi bisa jadi kalau misalkan dibawa ke pembelajaran, hasil pengukurannya dimasukkan dalam tabel ya, kemudian dianalisis, kemudian coba lihat, pasti kan ada sifat-sifat dari segitiga sama kaki. Nah, ini berdasarkan ciri-ciri ya. Kita melihat ini tuh ciri-ciri dari hasil pengukuran. Jadi sisinya ada 3. Oke, berarti bangun 3 sisinya terpenuhi ya. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Berarti kalau mengukur sudut kalian butuh alat apa? Busur kan ya. Kemudian mempunyai simetri lipat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa segitiga KLM dan NOP itu sama kaki. Baru dibawa ke bentuk umumnya. Jadi bisa jadi dibalik karena pembelajaran sekarang kan kalau tadi sudah disebut kalau narasumber sebelumnya ada problem listening, ada project listening ya kan. Jadi tidak harus rumus-rumus itu munculnya di depan, bisa jadi munculnya di belakang. Kemudian, nah ini selain membawa budayanya itu ke dalam kelas, kalau bisa itu bisa juga siswanya dibawa ke luar kelas. Nah, kan saya yakin nih di sekolah, mungkin nggak semua sekolah atau banyak sekolah ya, pasti kan ada kegiatan study tour ya. Study tournya itu ada yang ke Borobudur ya kan, atau ke Candi Prambanan, atau ke objek-objek budaya lainnya lah. Nah, biasanya kalau sepengalaman saya, sejauh pengalaman saya pernah mengajar di madrasah, jadi kalau study tour itu anak-anak laporannya itu hanya budayanya saja. Jadi mereka disuruh buat paper terkait dengan tempat yang mereka datangi. Tetapi belum istilahnya mungkin Bapak Ibu sudah ya, tapi saya yang belum. Jadi biasanya itu tadi kalau di madrasah saya dulu itu buat papernya itu mengenai budayanya saja, tapi tidak ada matematikanya. Nah, pembelajarannya tidak ikutkan di situ. Jadi kan eman-eman ya. Ketika keluar biayanya banyak, nah mungkin bisa jadi bisa digunakan sebagai proyek penguatan karakter pelajar Pancasila tadi. Nah, kalau ada bentuk bangunan seperti ini, kira-kira ada yang terpikir enggak mau dieksplorasi apanya? Apa nih? Ibu-ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa menjawab ya. Nah, yang paling
paling sederhana aja, yang paling sederhana itu bisa tentang susunan batu penyusunnya kan ya. Susunan batu penyusunnya ini kira-kira kalau kita lihat sekilas tuh bentuknya seperti apa? Kalau candi, pernah ke candi nggak? Kalian pernah ke candi nggak? Ke candi apa yang pernah kalian kunjungi? Borobudur. Kalau dulu kan masih boleh naik-naik ya. Nah, untuk ke candi Borobudur kayak yang kalian lihat apanya? Atau foto-foto saja? Pernah nggak kalian melihat reliefnya yang di candi Borobudur? Kemudian batu penyusunnya, ada yang tertarik ke situ nggak? Atau tertariknya foto-foto? Karena untuk karya tulis itu ya. Baik, bisa jadi dikasih tugas anaknya disuruh mengukur ya kan. Nah, nanti ini bentuknya lingkaran apa bener sih lingkaran? Ayo, definisi lingkaran apa kan gitu ya. Jadi bisa dibawa ke pembelajaran. Nah, ini permainan tadi yang saya sebutkan, permainan dam-daman atau das-dasan. Kalau kalian nih diminta untuk mengeksplor permainan ini, kira-kira objek geometri apa yang kalian akan eksplor? Siapa yang Bapak Ibu di rumah juga boleh menjawab ya? Atau ada adik mahasiswa yang ada di ruangan ini? Ayo adik-adik. Siapa ini? Oh, mana? Oh, di room chat. Oke. Segitiga. Ya. Selain segitiga apa lagi? Trapesium. Oke. Selain trapesium apa lagi? Persegi. Oke. Terus apa lagi? Persegi panjang. Ya. Lanjutkan. Jajar genjang. Belah ketupat. Terus apa lagi? Poligon. Kata Pak Baim. Ada lagi? Segi nama ada? Oh ada. Terus ada lagi? Selain bangun datarnya bisa diekspor apa lagi? Pulva menjawab ada kekongruenan, kesebangunan. Nah, ada adik mahasiswa bisa lihat nggak kekongruennya di mana, kesebangunannya di mana? Tidak. Rio, enggak apa-apa. Rio jujur. Bagus. Ya. Gimana? Ada lagi? Refleksi. Oke, refleksi. Terus apa lagi? Itu kemampuan numerasi kalian itu kan bisa nggak sih kalian menganalisisnya, mengolahnya? Apa lagi? Translasi. Oke, karena perpindahan, karena batu ini kan pindah kan ya. Kalau main batunya pindah, bagus. Konsep apa lagi? Vektor, kata Bulva, ada besaran, ada arahnya. Ya, Bulva ya. Terus apa lagi? Bisa dibawa ke fungsi? Bisa. Kira-kira yang mananya nih fungsi? Ya. Oke. Nah, saya pernah berikan pertanyaan ini. Nah, jadi ini kalau Nah, ini kalau dibawa ke pembelajaran ya. Ini dibawa ke pembelajaran, anaknya suruh main dulu biar refreshing ya kan gitu. Habis itu bisa jadi ayo nak digambar. Nah, ini ada hasil ada hasil siswanya ya. Kemudian kalau saya pernah nyoba dibawa ke pembelajaran geometri, kebetulan waktu itu anak PGMI. Saya suruh minta ekspor ini. 80% jawabnya yang ini. Yang tadi kalian sebutkan di awal-awal. Hanya 2 mahasiswa dalam satu kelas itu yang bisa sampai ke sebangunan dan kekongruenan. Lainnya ya ini. Berarti ngopinya harus dibanyakin lagi gitu kan ya. Kemudian ini hasil. Ini juga hasil dari mahasiswa. Kalau ini hasil anak tadris matematika. Jadi bisa mengenali dan menunjukkan sifat-sifatnya. Kalau yang di lingkar, yang di kotak-kotak ini kira-kira apa yang mau dicari kalau dari 2 gambar ini? Kira-kira mengenai konsep matematika apa ini?
Itu terus yang jawab. Adik-adik mahasiswa yang lain? Kesbangunan. Terus selain kesbangunan ada apa lagi? Kalau yang ditandai berarti untuk menunjukkan kesbangunan ya. Nah, kalau untuk menunjukkan kesbangunan berarti yang ditunjukkan harus apa? Yang memenuhi sifat-sifat kesbangunan. Berarti apa yang harus ditunjukkan? Sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana? Oh, di chat ada? Ya, sisi dan sudutnya. Sisi-sisi yang bersesuaian kalau kesebangunan itu akan mempunyai rasio ya. Kemudian sudutnya bagaimana? Sudutnya sama. Ketika dua itu terpenuhi berarti kongruen. Oh, oke. Simetris, sudut besarnya sama. Lah, kalau sebangun. Nah, kalau untuk menunjukkan kekongruenan gimana caranya? Coba ada yang bisa menunjukkan kekongruenan. Kira-kira yang harus dilingkari yang mana ini? Yang ditandai. Tinggal dipilih ya, dipilih yang bentuknya sama ya kan, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudutnya sama besar. Ini sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudutnya sama besar. Nah, jadi kalau biasanya kan belajar geometri kan berangkatnya itu kan dari definisi yang gitu kan ya, teorema kan ya. Nah, sekali-sekali ini dibalik. Jadi kalau matematika bisa dibalik, suruh ngeksplorasi dulu baru nanti dibawa ke matematikanya ya. Gitu. Kemudian tadi selain yang disebutkan bisa juga kalau di materi di SMP ya tentang geometri kan pernah yang sudut sehadap gitu ya. Ini ya tadi dari medianya tadi, papan permainannya itu bisa digunakan juga sebagai media pembelajaran ya. Ini mana sih sudut yang sehadap, mana sih sudut yang bertolak belakang. Nah, seperti itu bisa digunakan. Tidak hanya sekedar, misalnya kalau di kelas standar yang seperti ini ya, karena saya juga kalau ngajar, karena di sini saya lama nggak ngajar geometri ya, biasanya kalau ngajarkan sudut ya standar di garis kan gitu kan ya. Nah, bisa jadi itu tadi digunakan permainan tadi yang sederhana, suruh main dulu supaya melestarikan budaya kan ya. Kemudian matematikanya juga bisa diekspor. Nah, ini tadi terinspirasi, saya nambahkan ini dadakan. Tadi kan narasumber yang kedua itu tentang barisan dan deret ya, aritmatika ya. Nah, ini karya ini ada 3 orang, ada Zia, Elis Santi dan Marhayati. Nah, Mas Zianya yang ada di belakang itu. Ya, coba ini ada orang Padang di sini? Ada yang orang Padang peserta yang di rumah? Atau peserta yang di sini ada yang orang Padang? Pasti kamu tidak asing dengan rumah gadang kan ya? Kalau rumah gadang itu kan pasti di moncongnya, di atasnya itu kan ada ornamen-ornamennya kan ya. Nah, kalau diperhatikan ornamen-ornamennya itu pasti kan ada, kenapa sih kok perlu dibuat seperti ini? Pasti ada mananya dengan ya, budayanya kan ya. Nah, coba yang kalian amati, kira-kira ini ada dari motif yang ada di sini. Nih, ada 2 yang berbeda ya. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat kan ya. Nah, ini kemampuan menganalisisnya nih, berpikir kritisnya dipakai nih. Ya. Kalau sudah melihat objek budayanya, sudah diobservasi, kalau bisa praktek-praktek, kalau nggak bisa ya bisa dengan wawancara ya kan. Kalau bisa diukur, kalau nggak bisa diukur, kalau tinggi seperti ini jangan paksakan untuk mengukur ya kan. Bisa juga dengan menghitung ya, atau bila perlu kalau misalkan budaya itu memerlukan menimbang ya menimbang. Nah, ini tadi setelah kalian harus bisa membuat sketsanya seperti ini ya, karena ini akan digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Kalau tadi kan tercampur, barangkali agak kurang jelas fotonya. Nah, harapannya
dari sini kamu membawanya bisa ke sini. Nah, biasanya kan yang di bagian akhir ini kalian dapatnya duluan kan ya? Ya, kalau belajar barisan aritmatika itu kamu dapat UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali S itu kan duluan kan. Nah, kalau dalam matematika bisa dibalik. Jadi kalian menggunakan matematikanya yang pure matematik tadi, nah bisa dibawa ke sini untuk menganalisisnya, melihat apakah dalam ini yang ditampilkan itu yang bagian birunya apa yang bagian merahnya nih kira-kira? Bagian birunya ya. Di level pertama ini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5 kan ya. Ini yang merahnya belum nih, yang merahnya belum. Nah, sekian ya materi dari saya. Nah, ini tadi saya dipeseni oleh Bu Arini ya, bahwa diminta untuk memberikan tugas. Ini tugasnya. Tugas saya adalah meminta Bapak Ibu untuk mengeksplorasi. Ini sengaja diberikannya ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti bisa gambar sendiri di rumah kan ya. Kalau untuk menggambar papan permainan dam-daman ini ya tergantung Bapak Ibu mau buatnya seperti ukurannya berapa. Ya, jadi nanti bisa jadi satu orang dengan orang lain panjangnya dan lebarnya itu berbeda-beda. Kemudian eksplorasi objek matematika yang ada di sini. Tadi kan sudah disebutkan beberapa ya. Tapi rinci ya. Ya. Bila perlu ukurannya berapa. Nah, karena rata-rata mahasiswa itu menyebutkan iya tapi tidak bisa menunjukkan di budayanya itu yang seperti apa kalau dari hasil saya gunakan di kelas. Kemudian yang kedua itu adalah buatlah pertanyaan matematika yang unik. Nah, berdasarkan permainan dam-daman sebanyak mungkin. Yang unik. Terserah kalian yang uniknya seperti apa. Kira-kira ada nggak yang menemukan? Mungkin bisa dari sini nanti bisa dilihat kira-kira siapa sih yang paling kreatif kan gitu kan ya. Karena di sini berpikir divergennya kan ya. Percobaan pertama, wah kok kurang unik. Percobaan kedua ya kan. Berpikir divergennya dipakai kan. Nah, kreativitasnya untuk membuat yang unik dari yang dibuat temennya itu juga membutuhkan berpikir kritis dan kreatif. Jadi bisa jadi objek budaya itu digunakan untuk menggali itu tadi ya, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ulfa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mar atas materinya yang luar biasa yang terkait dengan etnomatematika, mulai dari mengenali budaya di sekitar kita, kemudian bagaimana cara mengeksplorasi hingga bagaimana cara mengembangkan dalam pembelajaran matematika. Oke, baik, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk yang pertama ini kita buka 3 penanya dari yang online dulu ya. Yang online silakan raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Silakan. Ya. Operator dibantu untuk mengidentifikasi peserta yang akan bertanya ya. Silakan. Raise hand. Setelah ini nanti untuk jika tidak ada untuk peserta yang offline ya. Ada? Belum ada? Mana? Belum ada ya? Saya Mbak. Monggo Ibu. Nggih, monggo Ibu Susilo Bekti, nggih, silakan Ibu diperkenalkan nama beserta asal instansinya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Nggih, terima kasih, monggo. Nggih, terima kasih. Suara saya terdengar baik, Mbak? Nggih, terdengar Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susilo Bekti dari Ki Budi Utomo Malang. Saya tujukan kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Sumardiono tadi menyampaikan bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi itu readiness dan learning profile dan interest siswa itu diketahui. Ini saya mohon Bapak Sumardiono kalau punya instrumen atau untuk mendapatkan instrumen pengukur itu, mohon kami diberi informasi. Begitu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu lagi dari Romcat ya, bagaimana? Oke, satu lagi yang dari Rasen, mungkin Bapak Ibu yang langsung berinteraksi. Oke, sambil menunggu penanya selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Susilo Bekti terkait untuk Bapak Sumardiono terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada beberapa persyaratan atau untuk mendesain pembelajaran itu ada hal yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira untuk mengukur salah satunya misalnya kesiapan belajar, kemudian minat, kebutuhan, karakteristik itu bagaimana Bapak? Apakah ada instrumennya ataukah seperti apa? Kemudian ini sekalian ya Bapak, yang nomor 2 itu dari Bu Titin Ari Priyanti. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran matematika pada kurikulum Merdeka sekarang, mengingat masih banyak rekan guru yang beranggapan harus kejar materi. Nah, Niko dari Batam. Ya, mungkin itu dulu. Yang lain mohon dipersiapkan. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Susilo Bekti ya. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Ini terkait dengan differentiate kompetensi yang ada pada siswa dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang menyiapkan kesempatan kepada setiap siswa untuk dapat maksimal dalam belajar, karena setiap anak berbeda-beda. Tom Dinson mengatakan ada paling sedikit ada 3 tadi yang Ibu garis bawahi. Minat, kemudian gaya belajar, ya, dan kesiapan atau modalitasnya kognitif yang jelas kalau dalam pelajaran matematika. Untuk yang 2 pertama Bu, itu karena berkaitan dengan afeksi, tentu setiap konstruk sosial pasti ada alat ukurnya. Bisa kita buat alat ukurnya, gitu ya. Yang aja ada alat ukurnya ya. Untuk sosial di bidang pendidikan itu bisa kita buat alat ukurnya. Tapi apakah ada yang terstandar apa tidak? Sejauh ini itu sangat mudah ya. Dalam pengertian untuk alat ukur mengetahui gaya belajar anak, kemudian alat ukur untuk mengetahui minat anak itu bisa dibuat oleh siapapun, gitu. Jadi karena itu tidak ada yang terstandarisasi, gitu. Tidak ada. Jadi beda seperti misalnya yang sulit-sulit kemampuan intelijensia, kognitif intelijensia itu ada alat ukurnya untuk IQ. Kemudian CEKI itu agak sulit juga ya. Maka ada beberapa yang sudah terstandar dan sudah diakui banyak ahli itu sudah. Tetapi dalam hal yang sangat umum seperti mengukur minat, kemudian mengukur gaya belajar itu teorinya sudah sangat banyak dan mudah untuk dibuat. Beberapa mahasiswa yang mengambil penelitian yang terkait dengan gaya belajar dan minat juga membuat alat instrumennya sendiri. Nah, alat instrumennya seperti apa? Itu mudah juga, itu betulnya angket saja atau kuesioner. Ya, jadi seperti terkait minat nanti Ibu akan menyorot apa ya terkait dengan pembelajaran matematika. Minatnya ke bidang matematika itu sejauh apa? Sukanya kalau belajar matematika itu mau seperti apa? Ini juga akan tergantung pada akan beririsan juga pada style learning style-nya. Sementara kalau listening style-nya memang ada teori agak khusus ya, teori agak khususnya terkait dengan misalnya pembagian gaya belajar anak itu bisa yang masuk ke dalam kelompok yang auditory, jadi mereka kalau mendengarkan ceramah itu lebih cepat menangkap, ada yang psikomotorik begitu, yang kalau bekerja atau belajar dengan cara melakukan sesuatu menggunakan alat peraga itu lebih mudah menangkap, atau ada anak-anak yang cuma visual saja ya, kalau visual itu
penyajian materinya bisa dengan gambar, simbol segala macam, itu lebih mudah dipahami oleh anak. Nah, dengan 3 macam style learning style ini nanti Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan ketiga macam itu. Nanti mana yang dominan? Tentu tidak ada anak yang benar-benar 100% itu dominan gaya belajarnya misalnya visual, itu nggak ada. Gitu. Sama aja seperti kalau intelijensia itu tidak ada anak yang benar-benar dominan di bidang logika matematika misalnya. Mesti ada teriris kecil, ada yang punya kemampuan intelijensia yang lain, misalnya musikal, semacam itu. Nah, tentu ini akan menjadi pertimbangan oleh guru, dominansi mana bagi anak-anak itu untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Sementara yang ketiga, yang readiness tadi, ini terkait dengan kognitif. Nah, ini biasanya kalau kita ingin melakukan pembelajaran awal, kita bisa melakukan asesmen awal kepada anak. Ya, asesmen awal ini tentu terkait dengan basic skill atau basic knowledge yang diperlukan oleh anak dalam masuki mata pelajaran selanjutnya. Jadi ini sifatnya kognitif. Jadi instrumennya mestinya tes, Bu, kalau untuk mengukur kognitifnya di sini. Tentu saja kalau pertanyaannya apakah ada alat ukur yang standar, ya tidak juga, gitu kan. Nanti tergantung kepada materi apa yang akan Ibu ukur readiness-nya. Misalnya kalau Ibu misalnya ingin mengajarkan tentang katakan materi apa tadi, misalnya materi risan atau deret, gitu. Mungkin pengetahuan terkait dengan bilangan dan relasi dibutuhkan dalam rangka untuk pengetahuan anak untuk memasuki dunia barisan dan deret bilangan, misalnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tes terstandar tidak ada, tapi kalau contoh-contoh mungkin saya harus perlu research dulu, perlu searching dulu. Dan saya pikir Ibu bisa melihat di internet banyak sekali contoh-contoh yang bisa Ibu adopsi dan Ibu modifikasi. Begitu. Pertanyaan berikutnya terkait dengan apa tadi, Mbak? Kejar materi ya? Oke. Dari nggak tahu siapa. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya persoalan klasik ya, mesti alasannya tetap kejar materi. Nah, tapi sesungguhnya bukan itu pekerjaan utama kita lagi, bukan kejar materi. Karena dari kurikulum ke kurikulum itu orientasi kita lebih kepada kompetensi dan materinya sudah sangat disederhanakan. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu melihat lebih dalam mengenai kurikulum kurikulum Merdeka, itu tidak benar panduan kepada materi, bahkan materi di jenjang 3 kelas yang berbeda pun bisa saling bertukar tempat begitu. Mana yang bisa Bapak Ibu lakukan? Jadi istilah rute pembelajarannya bisa bermacam-macam, berbeda-beda antar guru, tergantung kepada kemampuan guru untuk mengajarkan itu. Dan itu fair. Tadi saya sampaikan misalnya kalau matematik terapan, yaitu di pendidikan matematik, sequence dari materi matematika itu tidak harus sama dengan sequence materi matematika di murninya. Ya, sebagai contoh misalnya kalau di murninya kita belajar ini yang tanya bisa ke tingkat SMA ya. Saya kepikir SMA. Kita mengajar di tingkat SMA itu teori matriks dulu, ya kan? Biasanya kan gitu, teori matriks dulu sebagai abstraksi dari tabel misalnya begitu ya. Tabel atau tabel. Kemudian berangkat menuju ke teori determinan, ya, determinan sebagai sebuah fungsi dari matriks ke bilangan real, semacam itu kan. Apabila matriks memang bisa dimasukkan ke fungsinya, yaitu ya, masuk ke dalam domain, yaitu matrik-matrik yang berukuran bujur sangkar. Nah, teori ini kan berarti matriks dulu baru determinan. Tetapi dalam proses pembelajaran matematik kita bisa mulai dari determinan dulu, nggak apa-apa. Nah, kok bisa Pak? Bisa, karena determinan itu bagian real, bagian melekat dari persamaan. Dan persamaan sudah anak-anak tahu di tingkat SMP. Jadi banyak rute pembelajaran yang bisa kita pilih dalam rangka untuk mengajarkan pada anak tentang konsep-konsep matematika itu. Ya, dan saya pikir ini bagian dari salah satu perubahan besar di kurikulum Merdeka, bahwa yang dipentingkan adalah literasi numerasinya. Sementara materinya itu silakan dikelola sedemikian rupa sehingga terdapat tujuan pembelajaran dalam satu saya lupa istilahnya, di dalam satu rombel durasi pembelajaran itu yang 3 kelas atau 4 kelas itu. Jadi sangat fleksibel sekali. Jadi tidak ada lagi halangan kejar materi sebenarnya. Jadi master learning itu sebenarnya sudah bahasa lama sekali. Jadi Bapak Ibu jangan, yang guru-guru terutama dan juga pada adik-adik calon mahasiswa calon guru,
jangan terpaut kepada menghabiskan materi yang ada di pikiran kita gitu. Tapi bagaimana mendapatkan tujuan pembelajaran yang bisa dipahami oleh anak, walaupun sebagian materi belum kita sampaikan. Jadi bukan seperti pelatih kungfu ya. Pelatih kungfu pun kalau mengajarkan kepada anak muridnya itu ada trik-trik, gaya-gaya silat yang tidak diberikan dulu gitu supaya anak tidak bingung. Artinya step by step tujuannya tercapai tanpa harus semuanya diberikan. Gitu. Intinya adalah dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu anak-anak mendapatkan kemampuan kompetensi yang literate. Ya, literate itu artinya yang bisa langsung dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus banyak hafalan rumus yang dipakai. Karena pada intinya sekarang adalah kemampuan transformasi, kemampuan berpikir. Kalau hafalan itu sudah digantikan oleh yang namanya Google, yang namanya hard disk, yang namanya IoT, itu hafalan biar mesin aja yang bekerja. Kita yang memprosesnya saja. Jadi melatih kemampuan berpikir anak itu yang paling penting dari saya. Jadi tidak harus dikejar-kejar materinya. Ya, mungkin saja kan anak-anak sekarang dalam dunia abad 21 tidak semuanya harus diajarkan oleh gurunya. Ya, cukup memberikan semacam tujuan pembelajaran, silakan kamu coba searching di mana itu anak pintar sendiri. Daripada anak dibiarkan searching yang tidak konten-konten negatif di internet, bisa Bapak Ibu berikan tugas dalam kerangka anak untuk mendapatkan pengetahuan matematika semacam itu. Saya pikir itu yang bisa saya garis bawahi, kurang lebih mohon maaf. Gimana Ibu? Sudah, saya kembalikan. Susilo, mungkin ada tanggapan atau tidak sedikit? Silakan. Nanti bisa langsung berinteraksi gitu Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya dari Pak Hasan Basri yang sudah raise hand. Terima kasih Bu. Izin untuk off kamera karena masih ada di luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Basri dari Universitas Madura. Kalau masih ingat mungkin Pak Sakir ini pernah jadi pembicara di Universitas Madura. Selamat siang Pak Sakir dan para narasumber yang lain. Saya ingin tanya kepada Bu Maharyati, kalau tidak salah tadi ya, terkait etnomatematika. Bu Maharyati, karena selama ini memang saya kurang mendalami untuk etnomatika, namun beberapa yang saya baca itu biasanya lebih banyak ke konsep-konsep geometri seperti itu. Jadi konsep-konsep dasar kayak misalkan seperti tadi contoh-contoh yang diberikan, terus ilustrasinya dalam matematika atau ada menjadi objek-objek dalam matematika seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Bu Maharyati, adakah mungkin ke hal-hal yang lebih tidak hanya sekedar objek-objeknya saja, tetapi mungkin lebih ke hal-hal yang mendalam gitu loh Bu Maharyati. Kalau memang ada contoh atau mungkin artikel terkait hal tersebut, sehingga saya melihatnya tidak hanya cuma ini ada objek yang seperti ini, ini ada bentuk yang seperti ini. Saya rasa itu kok sederhana gitu kalau seperti itu. Mungkin ada yang levelnya tidak hanya yang seperti itu. Kalau ada artikel atau mungkin Bu Maharyati kayaknya memang konsen di sana, mungkin bisa sharing kepada kami dan saya terutama. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang tadi yang saya berikan itu kan yang dasar. Jadi kalau tadi kan mulainya dari permainan ya. Dari satu permainan itu sebenarnya juga bisa dibawa ke konsep matematika yang lain Bapak. Tadi di room chat juga ada yang bisa dikaitkan dengan graf, kemudian saya juga tanya bisa dikaitkan dengan fungsi juga bisa. Nah kalau misalkan mungkin ya itu tadi, nah ini kebetulan nanti untuk yang permainan ini saya dengan mahasiswa itu ada yang akan mengeksplorasi permainan ini akan lebih lengkap lagi. Jadi nanti kalau suatu saat sudah dipublish akan banyak. Jadi ya mungkin yang Bapak cari gini Pak. Jadi tidak hanya geometri saja ya Pak ya. Dari permainan tadi yang saya berikan itu bisa juga dibawa ke konsep peluang Bapak. Jadi konsep peluangnya itu misalkan seperti ini. Ketika menentukan urutan pemain itu kan peluangnya kan kalau dua orang yang main kan ada suit ya. Shoot jreng kan gitu ya. Kalau anak sekarang itu kan mungkin ada yang campur gunting, batu, kertas kan gitu kan ya. Itu kan juga konsep peluang Bapak. Kemudian ketika permainannya itu sendiri, permainan main, tadi kan kalau saya tampilkan
Di depan itu kan ada batu. Oh, maaf. Yo, maaf Bapak. Lupa kalau kameranya masih dimatikan. Tadi soalnya saya sempat keluar ya, sinyal baterai saya habis. Jadi kalau tadi saya jadi lupa saya. Bentar. Lagi. Sebenarnya yang tadi misalkan bisa dikaitkan dengan peluang waktu ada batu. Boleh saya tampilkan lagi Bu Ulfa yang tadi ya. Misalkan yang ini. Yang ini ya, mana ya? Nah, yang ini misalkan. Saya akan balik lagi. Nah, yang ini. Ketika menentukan dari batu yang kan kalau main dam-daman itu kan yang dimainkan kan yang depan dulu ya, kayak permainan catur. Karena nama lain dari dam-daman ini catur Jawa kan gitu ya. Ada catur yang catur, ini catur Jawanya itu yang seperti ini. Nah, ketika menentukan urutan pemain mana yang lebih dulu dimainkan, ini kan pasti dia akan melihat kalau saya jalan yang ini ke sini, nanti saya dicaplok ini, saya harus bisa makan yang lain lagi kan gitu. Jadi ada berapa peluangnya kalau pemilihan dari setiap batu ini, punya berapa peluang masing-masing dari batu yang paling depan ini, gitu ya. Jadi bisa dikaitkan kan juga. Kemudian bisa kalau Bapak mengajarkan mata pelajaran misalkan materi tentang koordinat, koordinat titik ini juga bisa dibawa Bapak. Jadi koordinat titik anggap aja misalkan yang di sini itu adalah sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Nah, tanya nih posisi batu yang ada di sini itu di baris keberapa, kolom berapa ya? Koordinat titiknya bisa juga digunakan untuk koordinat titik. Makanya tadi kan beberapa peserta juga menyebutkan dikaitkan dengan bisa dengan beberapa, misalkan ada yang dikaitkan dengan simetri dan segala macam. Nah, kalau yang bisa juga dikaitkan dengan fungsi Bapak. Fungsi kan bukan geometri ya. Jadi misalkan tentukan yang ini, yang miring ini, yang miring. Nah, kalau ini dianggap sebagai sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kalau garis yang ini, garis yang ini itu bisa fungsinya fungsi apa kira-kira di bawah? Fungsi linear ya. Syarat untuk membuat garis itu minimal diperlukan berapa titik? 2, ya kan? Ambil satu titik di sini, satu titik di sini kan ya. Nah, titik di sini tinggal dihitung. Anggap kalau misalkan yang itu grid-gridnya berarti ini koordinat titiknya berapa ini? 1,1 ya. Kemudian kalau yang ini berarti berapa ini? 4,4 kan ya. Nah, bisa juga dibawa ke fungsinya. Begitu Bapak, kira-kira apakah cukup jawaban saya? Bu Ma, ini saya agak kesulitan. Bu Marhayati, nggih Bu Marhayati. Nggih, ternyata banyak aspek yang bisa dilihat ya. Nggih, benar yang disampaikan Bu Marhayati tadi. Terima kasih banyak Bu Marhayati. Sama-sama Bapak. Baik, untuk yang offline mungkin? Yang offline? Yang offline? Silahkan yang ada di sini. Baik dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa. Silahkan. Silahkan. Mungkin Pak Islah, Pak Ibrahim, atau Mas Arul, Mbak Sisil, silahkan. Sepertinya sudah bisa diterima dengan baik ya, atau mungkin sekarang sedang roaming ya, nggak apa-apa. Atau mungkin Bapak Ibu yang dari online masih ada cukup satu pertanyaan lagi. Monggo. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Titin ya terkait dengan apa tadi pertanyaan terkait dengan kurikulum merdeka, kemudian mengingat masih banyak rekan guru yang beranggapan harus kejar materi. Nah, kemudian sudah ada sambung dijawab oleh Bapak Sumartiono, sambung ditanggapi bahwasanya kemudian
Satu fase, tapi fase A, B, C, D di SD belum selesai, lanjut langsung di fase D, SMP. Apakah mengulang atau lanjut saja? Berarti ada lompatan, ada lompatan materi. Kemudian Bapak Sumardiono mungkin sakit kan Bapak apa secara langsung, kemudian mungkin ada sepatah dua patah yang mau disampaikan. Ya, intinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di muka bahwa di chat ya, bahwa salah satu yang membuat anak, termasuk di presentasi saya, salah satu yang membuat anak itu merasa takut belajar matematika itu karena tidak bisa melakukan kegiatan matematika. Apa salah satu hal yang mempengaruhi kenapa anak-anak tidak bisa melakukan kegiatan matematika? Salah satunya karena tidak punya kompetensi dasar sebelumnya, karena matematika itu bersifat hierarkis juga begitu. Nah, sehingga ketika tadi Ibu bilang misalnya di fase ABC gitu ya, ada materi yang tidak dapat dikuasai oleh anak, itu harusnya diremedi. Dan proses mengetahui ada kompetensi yang tidak bisa dikuasai anak itu tidak di akhir. Jadi pembelajaran diferensial atau pembelajaran yang istilahnya autentik begitu, itu setiap fase, setiap proses, bagian proses itu ada yang namanya asesmen. Jadi asesmen itu kan ada 3 macam ya, bukan asesmen untuk di akhir saja, tetapi asesmen for learning juga. Jadi asesmen ketika anak-anak tidak bisa melakukan kegiatan yang kita harapkan di awal fase, maka perlu ada semacam plan A, plan D yang perlu kita siapkan kepada anak-anak itu. Karena itu biasanya guru yang terbaik itu sibuknya itu sebelum proses pembelajaran, bukan saat pembelajaran. Jadi sibuknya itu menyiapkan berbagai macam hal untuk dapat digunakan siswa dalam belajar. Pada saat sudah di kelas, biasanya guru-guru yang berhasil menyiapkan itu tinggal duduk manis saja melihat hasilnya. Jadi proses evaluasi tidak di akhir, sehingga punya banyak waktu untuk melakukan remediasi, punya banyak waktu untuk melakukan tindakan kepada anak-anak yang dalam tanda petik lambat belajar tadi. Intinya adalah bahwa setiap anak harus menguasai esensi materinya, karena poin penting dari pembelajaran diferensial adalah fokus kepada materi esensi. Kalau materi esensi kan nggak semuanya. Gitu. Ibarat kata kalau kurikulum 2013 ada 100 komponen, mungkin materi esensinya sekitar 40 atau 50 saja. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Titin dan Bapak Ibu yang lain. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Bu Titin masih ada yang mau disaringkan, mumpung ada beliau di sini. Sampun nggih, mungkin dari para narasumber ada sepatah dua patah yang mau disampaikan. Closing statement kepada Bapak Dr. Sumardiono, MPD, monggo Bapak. Saya dulu ya, mumpung ada. Prinsipnya Bapak Ibu dosen, guru-guru dan calon guru semuanya pada adik-adik mahasiswa, bahwa merdeka belajar itu bukan artinya semerdeka-merdekanya. Prinsip merdeka belajar itu adalah kunci pokoknya ada kepada guru sebenarnya. Karena anak-anak itu orang yang belum dewasa, belum mature. Jadi kalau diserahkan kemerdekaan kepada anak, bisa nggak belajar. Tapi bagaimana guru menyiapkan segala macam potensi anak itu dan lingkungan yang bisa membuat anak berakselerasi dengan lebih baik dalam proses pembelajaran. Jadi merdeka dalam tanda petik adalah membuat anak enjoy dalam belajar tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada rasa takut, begitu, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Sudah sangat banyak riset mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan tanpa motivasi itu akan mendapatkan hasil yang tidak lebih baik. Saya pikir itu kuncinya untuk proses untuk kompetisi untuk merdeka belajar, dan bagaimana matematika itu dipandang lebih komprehensif, tidak hanya sekedar simbol, rumus dan bilangan, sehingga ada bagian-bagian lain yang menyenangkan bagi anak. Entah itu lewat budayanya seperti yang disampaikan tadi, lewat seninya, dan lewat alat-alatnya dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk implementasi merdeka belajar ke depan. Dari saya sekian, mudah-mudahan semuanya bisa diimplementasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Dr. Al-Qusairi MPD. Oke, terima kasih. Untuk penutup, saya adalah satu orang yang yakin bahwa matematika itu tidak sulit, tapi membuat siswa senang belajar matematika itu yang sulit. Maka untuk itu ke depan kita sebagai praktisi matematika, dosen maupun guru, mari kita sama-sama terus berinovasi dalam hal metode belajar atau cara mengajar sehingga membuat siswa senang belajar matematika. Dan yang terakhir,
Tidak ada metode yang lebih bagus, tidak ada metode yang lebih jelek, tetapi metode yang bagus adalah metode yang digunakan pas pada karakteristik materinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya monggo Bu Dr. Marhayati MPmat untuk memberikan sepatah dua kata. Matur nuwun Bu Ulfa. Ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran matematika memang harus kita variasikan ya pendekatan atau model pembelajaran yang kita gunakan agar siswa kita atau mahasiswa kita itu menjadi lebih tertarik dan belajar matematika. Di itu matematika bisa jadi salah satu yang bisa kita masukkan dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang kita lakukan lebih berwarna dan mahasiswa jadi tadi menyukai matematika, tidak memandang matematika sebagai materi yang sulit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber, terima kasih Bapak Ibu peserta. Saya tidak akan menyimpulkan ya, tadi sudah disimpulkan oleh narasumber. Terima kasih sudah membantu saya menyimpulkan. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat yang akan diberikan langsung oleh Bapak Ketua Program Studi Teknis Matematika Dr. Abdul Syakir MPD. Ini diberikan secara virtual ya. Moga sudah siap kakak-kakak operator ya. Yang pertama dari Bapak Abdul Syakir kepada Bapak Dr. Sumardiono MPD. Baik, terima kasih Pak Dr. Sumardiono. Insya Allah pada bulan Maret tanggal 15 sampai 17, insya Allah kami ke Yogyakarta, sekaligus akan mampir ke kantor Bapak, sekaligus kalau memungkinkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Ibrahim Malang dengan lembaga yang Bapak komandani sekarang. Terima kasih atas Sama-sama Pak, dengan senang hati. sharing ilmunya. Sampai kemudian waktu, insya Allah silaturahim ini akan terus berlanjut demi kemajuan pendidikan matematika di negara kita. Terima kasih Bapak Dr. Sumardiono. Sama-sama, sama-sama Pak Syakir. Terima kasih kembali atas kesempatannya. Baik, sertifikat yang kedua akan diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Syakir MPD kepada Bapak Dr. Al-Kusairi MPD. Baik, terima kasih Pak Al. Kita tunggu lagi tempat Arabnya. Pun saya todong untuk jadi narasumber, paling tidak sebagai bentuk implementasi kerjasama kita yang ditandatangani di ruang ini dulu,
antara saya dengan Pak Ali. Insya Allah kami yang akan ramai-ramai ke Mataram pada saatnya nanti dari Prodi TM, Prodi TM. Sesuaikan dengan jadwal GP itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Baik, yang ketiga penyerahan sertifikat dari dari Bapak Ketua Program Spesialis Matematika Dr. Atis Sakir MPD kepada Ibu Dr. Marhayati MPMA, dipersilahkan. Karena Ibu Mar ada di samping saya ini, sehingga spesial lah ada di samping saya, tapi mengatakan selamat dan terima kasih via Zoom. Terima kasih Bu Mar, karena tadi sempat dibuat berdek katanya mau tampil bersama Pak Sumardiono, Pak Al dan Pak Usnan serta yang lain. Terima kasih sekali lagi Bu Mar, beliau yang menekuni etnomatematika di UIN Malang dan spesialis lah untuk etnomatematika, yang lain biar menekuni yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ingin menyampaikan informasi, mengulangi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan panitia dan juga MC tadi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan. Webinar pertama pada bulan Januari sudah berlangsung dan yang ini merupakan webinar seri kedua. Insya Allah pada bulan Maret di webinar seri ketiga kita akan membahas terkait profil atau tantangan dan peluang tantangan pendidik matematika di era kurikulum Merdeka Belajar, terjadwal pada tanggal 20 insya Allah 28 Maret kata Ibu penanggung jawab. Pemateri sudah hadir standby di sini, Pak Dr. Imamuddin salah satu yang akan tampil. Beliau termasuk narasumber yang aktif mengikuti kegiatan webinar dan juga tadarus matematika. Saya harap sharing ilmunya nanti Pak Imamuddin. Demikian, terima kasih kepada semua narasumber sekali lagi dan terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Tercatat sebenarnya sekitar 500 lebih kalau yang daftar di Google, 500 lebih peserta. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei, dan dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada, meskipun yang Zoom tidak sebanyak yang terdaftar di Google Form. Artinya kegiatan ini mendapat sambutan dan apresiasi yang luar biasa dari peserta sekalian. Terima kasih sekali lagi, dan juga kepada panitia khususnya dari mahasiswa yang kami sibukkan terus dengan kegiatan tadarus dan tadris yang tidak pantang menyerah di sela-sela kesibukan kuliah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan terkait penyediaan Zoom dan hal-hal lain yang membuat jalannya webinar di awal kurang maksimal. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Ulfa sebagai moderator. Baik, serangkaian kegiatan sudah kita laksanakan bersama. Terima kasih atas
kesediaan Bapak Ibu narasumber telah mengisi kegiatan kami webinar series 2 Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Jangan lupa next bulan Maret kita akan mengadakan webinar series 3 terkait dengan tantangan dan peluang pendidik matematika pada kurikulum Merdeka dengan narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Oke. Bapak Ibu, perlu saya informasikan juga bahwasanya Bapak Ibu yang mengikuti webinar series 1, series 2, series 3 nanti akan mendapatkan dan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh narasumber dari UIN Malang, maka akan mendapatkan sertifikat sebanyak 42 JP dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nanti bisa menghubungi narahubung kami, ada Mas Faiz dan Mbak Nanda Dila yang sudah ada di CP Flyer itu. Kemudian next akan ada webinar series terkait dengan evaluasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian kami informasikan juga bahwasanya Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam setiap minggunya juga ada kegiatan yang namanya Tadarus. Tadarus itu adalah diskusi ringan antara dosen Tadris Matematika dengan umum, yang ada juga dari mahasiswa dan juga terbuka untuk umum. Tapi narasumbernya berasal untuk sementara ini berasal dari dosen Tadris Matematika yang bisa diikuti oleh khalayak umum. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih lanjut program studi Tadris Matematika UIN Malang sakit bergabung pada kegiatan Tadarus dan webinar series kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kerawan panjenengan. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dan diskusi kita pada siang hari ini mendapatkan berkah, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Salam sehat, salam bahagia, dan semoga Allah selalu memberikan anugerah kenikmatan, kerahmatan pada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk semuanya, Win. Terima kasih disampaikan kepada moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pandangan-pandangan baru kepada kita tentang matematika dan mengenai platform Merdeka Belajar. Semoga yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki penghujung acara, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia. Dan tak lupa untuk seluruh mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk segera mengumpulkan penugasannya melalui link yang telah disediakan. Hadirin yang berbahagia, berikut kami berikan informasi mengenai e-sertifikat bagi peserta webinar yang ingin mendapatkan e-sertifikat webinar series 2. Tadris Matematika diharapkan melakukan pemesanan e-sertifikat dengan ketentuan pemesanan e-sertifikat dapat dilakukan mulai pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2023 untuk biaya e-sertifikat sendiri sebesar Rp25.000 dengan metode pembayaran dapat melalui transfer via BRI atas nama Siti Faridah dengan nomor rekening 16620101713508 atau dapat melalui ShopeePay maupun GoPay ke nomor 0822 321 32333. E-sertifikat sendiri akan dikirimkan ke email masing-masing setelah melakukan proses pemesanan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. E-sertifikat webinar seri 1, 2, dan 3 dapat dilampirkan untuk pengajuan sertifikat 42 jam pelajaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Link e-sertifikat akan dibagikan pada grup WhatsApp dan Telegram webinar series Tadris Matematika. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar series 2 Tadris Matematika telah kita ikuti bersama. Semoga setiap pembelajaran yang telah diberikan oleh narasumber hebat kita dapat menambah wawasan kita mengenai platform Merdeka Belajar. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta webinar yang telah bersama mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Kami selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali dalam acara webinar series 3 Tadris Matematika. Terima kasih.